Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha hatta tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma tara'a jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu anugerah yang luar biasa, hari ini kita masih diberikan kekuatan, khususnya kekuatan iman dan Islam yang merupakan berkah yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan bersilanya kita menundukkan ego kita, merendahkan hati kita, memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ampunannya, untuk rahmatnya dan untuk pertolongannya. Hari ini khatib mengingatkan pada diri khatib sendiri dan juga berusaha untuk memberikan pesan untuk jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan tentang pertolongan Allah. Sering sekali kita mendengar ucapan khatib, ustadz maupun imam yang mengatakan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Tapi permasalahannya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kadangkala ketika kita sedang dalam ditimpa musibah yang begitu besar, masalah yang begitu pelik, kita lupa bahwa pertolongan itu dekat. Para imam dan para khatib memberikan penjelasan dengan menggunakan Quran dan Sunnah. Tentunya hadirin sekalian pasti sudah mengetahui hal itu. Maka saya akan menggunakan pendekatan yang lain. Saya akan menggunakan pendekatan biologis. Karena saya sering sekali berkomunikasi dengan para ateis dan agnostik. Mereka selalu mencoba membentukkan Islam, agama dengan logika. Maka saya akan jawab dengan bahasa biologis. Otak manusia, hadirin rahmatul iman sekalian, dibagi menjadi 3 bagian kalau dibelah secara vertikal. Maka otak manusia ada otak reptil, otak mamalia, dan otak neokorteks. Otak reptil fungsinya untuk bertahan hidup. Dia tidak bisa berpikir, dia tidak merasa. Apa yang dilihat, itulah yang dia reaksikan. Makanya kalau ada kadal, Anda tutup pakai tangan, dia akan lari. Otak di atasnya ada otak mamalia. Otak mamalia ini adalah kita berbagi komposisi yang serupa dengan semua binatang mamalia. Kuda, kucing, kambing, dan sebagainya. Di mana otak ini menyimpan kemampuan untuk mengolah perasaan. Susah, senang, sedih, bahagia diolah oleh otak mamalia. Jadi ketika jamaah sekalian berkata, saya mencintai kamu, jangan bangga. Binatang mamalia juga bisa mencintai Anda. Ketika saya bilang saya sayang sama kamu, jangan bangga. Kenapa? Karena binatang pun bisa sayang sama kita. Bahkan terlebih ketika saya mengatakan saya setia sama kamu, mohon maaf, kucing juga bisa setia. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah perasaan, binatang juga punya perasaan. Lalu yang ketiga adalah adanya otak neokorteks. Neo artinya baru, korteks artinya lapisan. Neokorteks inilah satu-satunya bagian otak yang dianugerahkan untuk manusia. Satu-satunya bagian otak manusia yang digunakan untuk berpikir. Apa keistimewaan otak neokorteks? Otak neokorteks mampu melihat sesuatu hal yang belum pernah ada. Hadirin, saya berani bertaruh, di sini tidak pernah ada yang bisa melihat listrik. Manusia dari pertama kali Adam sampai sekarang tidak pernah melihat listrik. Bahkan pencipta alat listrik tidak pernah lihat listrik. Tapi mereka manusia tidak terbatasi oleh kemampuannya tidak bisa melihat listrik. Manusia bisa menciptakan alat-alat listrik. Dengan adanya neokorteks inilah konsep surga dan neraka bisa diterima oleh akal manusia. Pemahaman. Ini bukti bahwasanya ketika Allah mensayembarakan khalifah di muka bumi kepada gunung, kepada binatang, tidak ada satupun yang sanggup kecuali manusia. Karena manusia mampu melihat konsep surga dan neraka dengan otak neokorteksnya. Nah, apa hubungannya dengan pertolongan Allah?
Tadi saya membacakan kutipan ayat Asy-Syura, ayat 61 dan 62. Di mana fenomena ini ketika pasukan Fir'aun sudah mampu menyusul kaum Bani Israel, dan di hadapan Nabi Musa dan Bani Israel ada Laut Merah. Laut Merah yang pada zaman itu teknologi, jangankan zaman teknologi, sekarang pun kalau jemaah ada di depan Laut Merah, Anda akan merasa kerdil dengan kebesarannya Laut Merah. Memang di peta sempit, tapi kenyataannya sangat luas. Kala itu Bani Israel mengatakan, kala yamudrokun, sesungguhnya kita akan tersusul. Karena mereka sudah bisa melihat dengan mata mereka. Yang bekerja otak mana? Otak mamalia bekerja. Dia lihat bahaya, maka bereaksi, kita akan kalah, kita akan tersusul, kita akan mati. Tapi coba indahnya keimanan seorang Musa. Dia berkata, kala Robbi sayahdin. Disinilah teman-teman sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang ada masalah, jangan pernah menggunakan otak mamalia kita. Jangan pernah menggunakan otak reptil kita. Saya kasih contoh sedikit saja. Ketika sahabat di sini, jamaah sedang duduk santai di sini, sedang menikmati salat Jumat, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Apakah Anda akan diam di masjid atau keluar ruangan? Saya beri jamin, Anda semua pasti akan keluar ruangan. Bahkan kalau ada yang tinggal, Anda akan paksa dia keluar. Padahal sama sekali Anda tidak melihat api. Permasalahannya adalah kenapa Anda keluar? Lalu Anda katakan, ada. Ketika Anda melihat alarm dengan mata kepala, mata mamalia Anda berkata tidak ada api, Anda akan diam di tempat. Sama halnya ketika ada kucing dalam ruangan, dengan alarm dia tidak akan keluar. Kenapa? Karena dia tidak melihat api. Tapi bagi Anda, manusia yang menggunakan neokortek atau akalnya, ketika alarm berbunyi, Anda akan bergegas keluar. Karena Anda tidak perlu melihat api, Anda sudah tahu api itu ada. Maka begitu pula lah ketika Allah menjanjikan bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Yang Allah minta cuma satu, Anda yakin? Pertanyaan saya, ketika Anda sedang masalah, saya sedang ada masalah, jamaah semua sedang ada masalah. Kita ini nabi bukan, orang soleh masih jauh, pahala masih pas-pasan. Ketika berdoa pengen langsung ditolong sama Allah. Coba hadirin sekalian, Nabi Musa saja ditolongnya last minute. Ketika di depan Fir'aun, di belakang Fir'aun sudah menyusul, di depan ada Laut Merah, baru Allah tolong. Percaya bisa perkataan saya. Kala itu Nabi Musa ketika mengatakan Robbi sayahdin, Nabi Musa belum tahu kalau Allah akan membelah lautan. Demi Allah, Nabi Musa belum tahu. Ketika Ismail mau digorok lehernya, disembelih oleh ayahnya sendiri, ketika dia terlentang di atas batu, dia sudah pasrahkan. Nabi Ibrahim belum tahu kalau Allah akan mengganti Ismail dengan gibas atau domba yang besar. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam apinya Namrud, apakah Nabi Ibrahim tahu bahwa Allah akan membuat api tidak membakar tubuhnya? Tidak. Sampai ketika Nabi Ibrahim betul-betul masuk ke dalam apinya. Itu kelas Nabi loh. Ditolongnya injury time. Pertolongan Allah selalu hadir injury time. Makanya Allah selalu menyindir dalam Quran, banyak sekali manusia yang tidak bersabar. Sabar sampai last minute. Bertahan lebih lama, sujud lebih lama, berdoa lebih khusyuk. Allah akan memberikan pertolongan pada saat yang paling tepat. Belum tentu kalau misalkan masalah, taruhlah yang paling umum, misalkan Anda ditagih hutang 3 hari lagi, Anda berdoa uangnya datang hari ini, mungkin 3 hari lagi Anda tidak akan tahajud. Allah rindu dengan tahajudnya Anda, Allah rindu dengan tangisan kita, Allah ingin Anda bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan masalah membuat Anda jauh lebih dekat? Saum Anda lebih bermakna, salat Anda lebih punya tujuan dan arti. Banyak manusia beranggapan bahwasanya ketika diberi kemudahan itu adalah Allah muliakan. Tidak, saudara-saudara sekalian. Kalau kemudahan merupakan kemuliaan dari Allah, harusnya itu Qarun itu paling mulia. Karena Qarun diberikan kemudahan untuk mengumpulkan harta.
Kalau kemudahan berkuasa itu adalah merupakan kemuliaan dari Allah, tentunya Fir'aun orang yang paling mulia. Bahkan ketika Umar diberikan harta rampasan perang yang begitu banyak, sahabatnya berkata, "Wahai Umar, Allah sudah memuliakan engkau dengan harta rampasan yang banyak." Umar berkata, "Tidak, sungguh itu adalah kebohongan. Karena jika harta merupakan kemuliaan seorang atas Islam, maka tentunya Tolhah, tentunya Abu Bakar, atau Bilal tentunya akan sudah merasakan kekuasaan dan harta di dunia, di mana mereka sudah meninggalkan saya lebih dulu dan mereka tidak merasakan yang namanya kenikmatan dunia." Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini peran Anda adalah antara neokortek Anda dengan otak mamalia Anda. Kadang perasaan lebih menang ketimbang akal pikiran Anda. Anda sudah tahu artinya bahwasanya Allah itu pertolongannya sangat dekat. Sangat dekat. Tapi kadang emosi, perasaan Anda menghalangi Anda untuk berpikir tenang seperti itu. Ketika saya jadi seorang konsultan dan kebetulan sehari-hari saya sebagai seorang terapis, ketika ada yang bermasalah berkata pada saya, "Pak Ustadz, saya masalahnya nggak selesai. Ketika saya tahajud, saya mencari ketenangan, tapi kan masalahnya nggak selesai." Betul, masalah nggak akan selesai dengan Anda tahajud. Percaya sama saya, tidak akan selesai. Kalau dibayangkan Anda sedang terapung-apung di tengah lautan. Bayangkan sejenak, Anda terapung-apung di tengah lautan. Lalu Anda berdoa, "Ya Allah, datangkanlah helikopter, turunkanlah saya di pulau." Pertanyaan saya, akankah Allah datangkan helikopter? Bisa ya, bisa tidak. Tapi pertanyaan yang penting adalah, apakah helikopter jadi solusi buat Anda? Maka ketika kita berdoa, jangan meminta fisik. Karena kalau Anda meminta fisik, mohon maaf, binatang juga mintanya fisik. Tapi ada satu permintaan yang dimana Allah tidak akan pernah mungkin berpaling kepada Anda. Apa? Ya Allah, berikanlah aku kekuatan agar aku bisa menghadapi cobaan ini. Ketika Anda meminta perubahan psikologis, ketika Anda meminta perubahan ketenangan, ketika Anda meminta petunjuk, maka Allah akan memberikan secara instan. Bukankah kita setiap hari meminta, "Ihdinas siratal mustaqim." Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau rahmati. Nah, siapa orang yang Engkau rahmati itu? Para nabi, para sidik, para syuhada, para orang soleh. Pertanyaan saya, hidup mereka kebanyakan dunianya nikmat nggak? Lihat perjuangan Nabi Muhammad seperti apa. Lihat para syuhada seperti apa dunianya. Kita 17 kali minimal sehari semalam minta itu. Dan ketika diuji, kita merasa kita tertekan. Kita berkata, "Ya Allah, cobaan saya begitu banyak." Betul, namanya juga cobaan banyak. Kalau sedikit namanya cobain. Oleh karena itu, hadirin sekalian, bukan masalah banyaknya cobaan, tapi seberapa kuat Anda berpegang teguh pada kata-kata Robi Sayadin. Allahu khairan wa astagfirullahaladzim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pada khutbah yang kedua ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada saya pribadi, juga kepada jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika kita sedang tidak ada masalah, konsep sabar sangat mudah untuk kita terima. Konsep bahwasanya pertolongan Allah dekat sangat bisa diterima oleh kita. Ketika Allah memberikan ujian, banyak yang tidak sadar bahwasanya ujian kemudahan jauh lebih sulit ketimbang ujian cobaan. Contoh, ketika Anda punya kendaraan baru, kadang Anda lupa bahwa itu adalah sebuah ujian. Berapa banyak orang yang terlalaikan dengan banyaknya harta? Berapa banyak orang yang lupa kebiasaan ibadahnya dengan banyaknya harta? Semakin Anda kaya, semakin banyak rasa takutnya. Mungkin ketika kita dulu tinggal di rumah tipe 21, nggak punya tabungan, nggak punya berangkas, bahkan tidak dipagar pun rumah nggak masalah.
Kunci hanya pakai kunci slot. Tapi begitu Anda punya berangkas 1 miliar, saya berani jamin Anda nggak akan berani tanpa pagar. Anda pakai CCTV, Anda sewa satpam, bahkan Anda pakai pengamanan berlapis. Pagar makin tinggi, tembok makin tebal. Banyak rasa takut. Tapi di hal yang sama juga ketika neokortek Anda sudah bekerja, Anda akan berubah menjadi pribadi yang berbeda. Contoh, ketika Anda lagi pusing, lagi sedih, sesedih-sedihnya, tiba-tiba ada orang datang kepada Anda. Ya Fulan, saya berikan antum sebuah amplop. Di dalam amplop ini ada uang cek 27 miliar. Tapi uang ini hanya bisa dicairkan 1 bulan ke depan. Anda lihat ada ceknya. Pertanyaan saya, Anda lihat uangnya enggak? Enggak. Tapi saya yakin dalam waktu 30 hari itu Anda jadi orang yang paling bahagia. Lagi jalan, motor disenggol, enggak apa-apa, 27 miliar. Pulang ke rumah, ya, tiba-tiba rumah kebakaran, tenang, beli rumah baru, 27 miliar. Sabar, tinggal 29 hari lagi. Betul. Ada yang pinjam uang, tenang. Ada yang nagih, tenang. Pertanyaan saya, Anda lihat uangnya enggak? Sama sekali enggak. Tapi otak neokortek Anda sudah menyimpulkan Anda punya uangnya. Sehingga itu membuat Anda lebih tenang. Hidup lebih damai, hidup lebih tentram. Begitupun halnya ketika Anda dapat WA yang tidak menyenangkan, taruhlah dari debt collector, dengan ancaman yang bahasa kebun binatang, sangat tidak sopan. Ketika Anda lagi senyum-senyum, tiba-tiba dapat WA itu, saya yakin hidup Anda langsung berubah. Dada terasa sempit, hidup terasa terhimpit, jalan pun jadi terseok-seok, punggung jadi membungkuk, makan jadi tidak nafsu. Padahal pertanyaan saya, orangnya ada nggak? Nggak ada. Itulah hebatnya dan sekaligus kekurangannya manusia. Karena apa yang Anda yakini itu yang aja kenyataan. Bahasa psikologis namanya sugesti. Bahasa Allah adalah aku adalah prasangka hambaku. Anda yakin, maka keyakinanlah yang akan muncul. Anda tidak yakin, kata Allah, ya tidak yakin itu pula lah. Jadi pilihannya ada 2. Anda yakin dan Anda tidak yakin, dua-duanya benar. Kenapa saya katakan dua-duanya benar? Ya karena Anda yang akan mengalaminya. Nggak ada orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pembawaan kita, saya akan memberikan kepada hadirin sebuah tips. Ya, secara biologis, bagaimana caranya supaya Anda ketika ada masalah sebesar apapun, maka Anda langsung secara instan akan terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah segera berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau Allahumma ajurni fi musibati hadza wa hlufli khairan minha. Jadikan itu sebagai refleks. Yang kedua, segera berdiri tegak. Apapun yang terjadi, dimanapun Anda berdiri, lakukan berdiri tegak. Kenapa? Karena dalam ilmu psikologis, mind and body is one system and affect each other. Pikiran dan tubuh itu satu sistem dan saling mempengaruhi. Makanya kalau ada kabar buruk, Anda langsung lemes kan? Bahu langsung turun, kepala langsung nunduk. Tapi begitu Anda dapat kabar gembira, Anda langsung berdiri bangkit, dagu diangkat, dada ditarik, dan berteriak. Dan itu bisa dilakukan secara kebalikan. Anda pikir hidupnya Rasul itu gampang? Sabar itu tidak menghilangkan rasa, hadirin sekalian. Ya, ketika Ibrahim, sabar itu tidak menghilangkan rasa. Kita itu agama yang sunatullah. Kita itu agama yang sangat fitrah. Ketika Allah meminta kita bersabar bukan berarti menghilangkan perasaan. Bukan berarti ketika adik saya 2 tahun yang lalu meninggal, bukan berarti ayah saya seorang ustadz itu tidak boleh menangis. Boleh menangis. Sabar. Tapi itu dikatakan sabar. Iya, itu sabar. Kenapa? Karena sabar itu bukan menghilangkan perasaan, tapi sabar menjaga ucapan dan perilaku. Anda boleh marah, tapi ketika berucap tetap tersenyum dalam sikapnya, bertutur kata tetap yang baik, walaupun hati bergejolak dan berkecamuk. Itulah hadirin sekalian sedikit pesan dari saya. Semoga kedepannya
hadirin sekalian bisa menyikapi dengan bagian otak yang bersesuaian dengan kebutuhan kita. Tetaplah merasa dengan otak mamalia, tetaplah merasa dengan otak reptil. Tapi ketika Anda mengambil keputusan, biarkanlah yang menjadi pemimpin adalah otak neokortek Anda. Karena itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Yang membedakan kita dengan binatang, yang membuat kita adalah manusia, adalah kemampuan kita melihat sesuatu hal yang belum pernah ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman. Allahu Akbar, Allah.